terserah apa yang bagus dibahas itu. Bertanya saja, bertanya. Lama ini mau kutanya Kang ya. Apa itu? Barusan ada waktu tak tuh. Begini. Sering itu juga dengan Anda yang sering keluar itu kayak camp, jadi mendaki, bahkan biasa sendiri loh. Jadi apa sih motivasinya untuk melakukan itu? Sebenarnya motivasi itu tidak ada. Kalau saya pergi begitu, cuma saya pergi begitu karena salah satu alasannya menyenangkan pikiran. Ya, menyenangkan pikiran dari penatnya kota. Ya, seperti itu. Ya, intinya saya lebih menyenangkan diri juga ketika terlalu banyak pikiran. Kalau alasannya menyenangkan diri, kenapa tidak cari tempat yang mungkin hiburan malam lah, karaoke kah, atau sejenisnya? Wah, ya itu sih juga saran, tapi jujur begituan bukan jiwaku, malah makin pusing Kak karena saya di situ. Jadi tempat untuk terkadang untuk menyenangkan diri ketika banyak pikiran atau menghibur diri ya ke alam terbuka, walaupun sebenarnya bisa juga di rumah ataupun di tempat-tempat lain. Cuma entah kenapa saya lebih senangnya seperti begini, menyatu dengan alam. Ya, menyatu dengan alam. Jadi kamu ini bagaimana kuliah ini? Ya alhamdulillah aman. Ada ya masalah sedikit ya, mungkin bisa ditaktis itu. Kita ya kan dah, kenapa selesai? Iya, begini, kalau saya selesai lambat semester 13 saya selesai, karena jujur saya punya perencanaan selesai itu memang di semester 13. Itu sudah saya bahasakan kepada teman-teman saya yang tahu, mungkin saya bahasakan ke mereka pada saat semester 3. Saya pernah bahasakan pada teman-teman terdekat saya bahasakan kalau saya mau selesai di semester 13. Alasannya karena saya angkatan 13, jadi saya mau selesai di semester 13 supaya agak unik gitu. Terlepas dari persoalan uniknya kan dah, apa tanggapannya dari keluarga tuh kan? Biasanya keluarga maunya ini cepat selesai, kayak ini apa tanggapannya dari situ? Ya, tanggapan orang tua itu pasti semuanya hampir sama dengan mahasiswa yang mengalami. Kapan Ki selesai? Kenapa lambat sekali kau selesai? Apa masalahmu? Itu kan bagian dari pertanyaan itu. Dan tanggapannya bermasalah kok kapan sehingga lambat kau selesai. Ya, begitupun yang keluargaku semuanya hampir sama dengan mahasiswa yang lain. Cuma lama kelamaan dia mungkin mulai paham, akhirnya tidak sering bahas tentang itu, tentang penyelesaian. Dan ini sebenarnya orang keluarga aku itu tidak tahu kalau sebenarnya saya punya rencana memang selesai di semester 13. Dia cuma taunya banyak nilaiku bermasalah. Ya, karena memang benar banyak nilaiku bermasalah. Begitu. Ya biar unik, karena saya kan angkatan 2013, jadi saya berpikir saya harus selesai di semester 13. Dan selesai di tahun 2019. Dan di bulan 12 wisudanya. Karena saya sudah pikirkan itu kemarin. Angka yang mendekati angka 13 kan cuma angka 12 di bulan karena hitungan bulan itu kan hanya sampai di bulan 12. Sampai bulan 12 kan.
Nggak ada lagi bulan 13. Karena kan ada bulan 13 ya, kalaupun juga pihak kampus ada penyelesaiannya di wisudanya di bulan 13 ya pasti saya pilih di situ. Cuma karena tidak ada, cuma karena bulan juga cuma sampai 12 ya, saya cari saya mendekati. Jadi semenjak ini kuliah online apa aktivitas semua semenjak di sini di Ya, bantu-bantu orang tua tuh daripada tidak ada kegiatan mungkin biasa juga warkop diskusi macam. Tapi pulang kita bantu orang tua di Ya, tetap kembali ke pertanyaan itu kan, nah apa itu? kalau sering keluar tuh apa sih pengalaman yang didapat dari itu? Pasti ada loh pengalaman yang didapat dari bepergian seperti itu. Kalau pengalaman itu banyak. Ada pengalaman baiknya, ada pengalaman buruknya. Cuma saya ini mencerita pengalaman buruknya. Pengalaman buruknya itu ada teman saya yang hampir meninggal di jalur pendakian pada saat pulang. Pada saat itu di tahun 2015 itu saya mendaki 6 orang dengan teman saya, teman kampus, teman jurusan sekaligus. Kita mendaki bersama mulai dari Makassar sampai di pos 5 itu diguyur terus hujan terus, tapi hujan ringan. Tidak bawa jas hujan. Tidak bawa jas hujan. Itu tidak safety memang. Dan kami sempat nginap di pos 0 Bawak Karaeng. Paginya kami mau melanjutkan pendakian sampai di pos 5. Kami sudah sampai di pos 5 itu sudah siang itu, saya kurang ingat jamnya jam berapa, yang pastinya siang. Tapi sampai di atas itu kami langsung buat tenda. Terpaksa kita camp di situ karena hujannya makin lebat deras. Pada saat itu ada tenda satu sudah kebanjiran, pokoknya sudah tidak bisa orang di dalam karena hujan, apalagi sudah kedinginan toh. Ini juga kondisinya di sini sudah dingin juga saya ini. Tapi kalau di atas, kalau di Bawak Karaeng itu kan lebih dingin. Terpaksa ada satu tenda 3 orang itu terpaksa kita kumpul di dalam, jongkok begini saja untuk bisa muat supaya tidak basah kan. Kan agak-agak reda hujan, gerimis kayak begini. Kami mau melanjutkan pendakian sampai di puncak. Cuma sayangnya tidak bisa karena ada kumpulan pendaki yang turun, yang katanya lagi badai dari pos 7 pos 6 badai katanya. Terpaksa kami pulang niatnya pulang ke Makassar. Masa kami packing, bahasa semua barang ini, kita pun juga sudah bahasa semua. Ini teman di pos 3 itu sudah tidak sanggup. Bahasa yang terus keluar itu tinggalkan mak. Tidak sanggup mak. Memang betul-betul secara kondisi fisiknya itu betul-betul tidak sanggup. Dan kemungkinan terburuknya itu ya dia sudah meninggalkan ketika kami paksakan. Tapi bersyukur karena ada kumpulan pendaki dari Mapala Umi yang melihat kondisi kami, dan saya berterima kasih dengan Mapala Umi
saya tidak tahu namanya. Yang pastinya pada saat itu dia agak-agak berapa ya mendaki itu 4 atau 5 orang kami mendaki, ada perempuan. Tapi saya cuma ingatnya dia dari Mapalaumi. Kami dibantu, dibuatkan flashlight untuk berteduh sementara. Teman yang sudah drop itu dihangatkan, dan kami dibantu untuk ditandu untuk teman. Tadinya teman bisa sampai di kampung di Lembana, jadi terpaksa kami lagi nginap di Lembana di salah satu rumah warga yang ada di kampung Lembana. Saya berterima kasih sekali sama Mapalaumi yang telah membantu saya pada saat itu. Dan jujur saya tidak pernah lupakan itu. Dan ada kritikan yang saya terima dari senior Mapalaumi. Saya anggapnya sih, saya bilangnya senior ini karena pada saat itu saya kan baru semester berapa, sedangkan saya lihat itu dia sudah senior sekali. Saya bilangnya senior dan telah membantu saya dan mengkritik. Bahasa kritikannya itu, ketika kamu berpergian begini mendaki, usahakan kamu safety. Dan dari situ sampai di Makassar saya berpikir sampai di kos saya berpikir terus. Akhirnya saya berinisiatif untuk safety. Terima kasih Mapalaumi, tapi saya tidak tahu namanya, saya cuma sebut nama lembaganya. Oke. Itu, dan pengalaman buruknya juga kesasar 2 jam, keluar jalur dan lain sebagainya. Itu kalau pengalaman buruknya. Nah, pengalaman baiknya itu ya ketika kita sampai di puncak, kita lihat lautan awan. Wah, sudah damai semua. Dilupakan nih hutan. Gitu. Tapi harapan kamu ini sebenarnya mau kuliah Tetap muka. tadi ya, memang hampir semua begitu orang yang saya temui itu maunya semua kena jenuh bede kuliah online, tidak bertemu dengan teman-temannya tuh. Tidak ada ini, beda sesuatu yang didapat. Beda. Ya, saya kurang karena saya tidak alami tuh. Ini sudah jam 2 ini. Mungkin waktunya istirahat Ya. Oke, karena kita mau lanjut lagi Besok, cari nanti bentar kan jam 8 kita mau lanjut lagi cari air terjunnya yang tinggal satu lagi. Informasinya itu ada 2 air terjun. Oke. Istirahat nih, terpaksa tidur duduk ini ya. nggak beralaskan daun. Kita waspadai saja hewan-hewan liar kan.